all singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldus yang pertama dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tujuan Pancasila. Satu, pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmanan. Bahasa rakyat biasa disebut dengan bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, kata-kata tersebut diartikan susila yang sangat berkaitan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah. Dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Rumusan dasar negara bagi bangsa Indonesia dapat diringkas dalam uraian. A. Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengajukan 5 asas negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, 5, kesejahteraan rakyat. Rancangan UUD tersebut mencantumkan 5 asas atau 5 dasar negara yang dirumuskan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam sidang tersebut, Ir Soekarno pun berpidato secara lisan atau tanpa teks mengenai jalan rumusan dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno mengajukan nama Pancasila atau yang artinya 5 dasar sebagai dasar kenegaraan. Kelima asas dasar negara Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi perwakilan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam kesempatan itu, ia juga menawarkan penyusunan Pancasila menjadi trisila, dan trisila ini bisa diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Tapi ia sangat cenderung pada Pancasila yang diuraikan di awal pidatonya itu. Yang ketiga, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang dalam sejahtera ketatanegaraan Indonesia. Terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut. A. Konstitusi RIS 29 Desember 1945. A. Konstitusi RIS 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Di dalamnya tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, keadilan sosial. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.